Ada si Arvin itu.
Oke teman-teman, segini aja yang datang. Masih di luar. Kalian harus bertanggung jawab ya, karena di depan-depan masih kosong. Saya minta ruangan ini harus seperti full ya. Jadi kalau saya katakan semangat pagi, teman-teman jawabnya apa? Semangat pagi teman-teman, harus konsen. Semangat pagi jawabnya? Jawab pagi dong ya. Coba saya tes ya. Semangat pagi. Ketika saya bilang apa kabar, teman-teman jawabnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Kurang semangat teman-teman ya. Kok katakan saya katakan apa kabar, teman-teman harus sambil bergerak ya. Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Kok boleh belakangnya tambahin setuju? Iya. Oke. Teman-teman, saya mau coba ya, yang fokus nih, yang dengerin saya. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, Yes. Oke, tepuk tangan dong buat Anda. Kalau nanti pas saya bilang tepuk tangan teman-teman gak sebelah ini, saya turun dah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, perkenalkan nama saya Zulbaharoin ya, karena di Indonesia teman-teman tahu ini perusahaan yang berasal dari mana? Dari Inggris. Jadi kalau saya namanya Zulbaharoin, saya nggak pengen dipanggil seperti orang pribumi, Pak Zul gitu kan kurang keren ya. Jadi panggilannya saya biasa dipanggil Roy gitu ya. Siapa teman-teman? Roy. Ya, karena ini perusahaan dari Inggris ya. Saya mau dipanggil ke Inggrisan. Kok di barat kayaknya nggak ada yang namanya Pak Zul ya. Kalau di barat namanya biasanya Roy gitu ya. Nah teman-teman, kalian harus berbangga karena apa? Karena kalian berada di sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Prudential. Dari perusahaannya aja, ini perusahaan Inggris gitu ya. Kalau teman-teman nama Inggris tuh bisa menaikkan harga dari sebuah barang ya. Makanya saya kepengennya dipanggil Roy ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli kopi di luar sana, kopi cuman kopi doang ya. Kok di warung kopi harganya berapa? 3.000. Iya, coba diomongin pakai bahasa Inggris. Coffee ya gitu ya. Atau kok minta kopi itu black coffee. Kalau mau minta di hotel gitu ya, black coffee please. Nah, harganya lebih mahal ya. Kalau misalkan ayam goreng gitu, harganya berapa? Ya pasti cuma 5.000, 10.000. Kalau fried chicken gitu ya, harganya berapa? Wah, makin mahal sekali. Kenapa? Karena namanya di Inggrisin gitu ya. Pakai joke teman-teman ya. Oke, saya dari agensi Racing Star Agency. Pusatnya di SB19, tapi sekarang alhamdulillah kita sejak Oktober tahun lalu pas tahun kita udah buka kantor di Gresik di GS2. Oke. Boleh angkat tangan yang leader? Yang leader boleh angkat tangan yang sudah leader. Yang leader. Nah, teman-teman yang gak angkat tangan, berikan aplaus yang luar biasa buat leader-leader kita. Perjanjiannya gak gitu teman-teman. Perjanjiannya selalu semangat itu nular. Kalau teman-teman gak semangat, saya juga kurang semangat. Kok saya kurang semangat, terus kita mau ngapain hari ini datang ke sini? Jadi nggak semangatan gitu ceritanya ya. Oke. Nah, saya udah beberapa kali jadi pembicara di kantor ini. Kok nggak salah ingat ya, saya udah 3 kali. Siapa yang belum kenal saya? Yang belum pernah dengar sharing dari saya? Angkat tangan. Yuk. Kayaknya hampir 80% nggak pernah dengar sharing saya. Lah terus agent yang lama-lama kemana? Udah jadi leader semua. Oh, udah pindah ke Sidoarjo ya. Luar biasa kantor ini ya. Sudah berkembang pesat teman-teman ya. Yes, betul.
Oke, saya bukan asli orang Jawa ya, saya aslinya Kalimantan, Pontianak. Pontianak itu kalau dari Pontianaknya ke rumah saya masih sekitar 8 jam. Pontianak itu kayak kota Pasuruan dah. Kalau Gresik pulau kecil, Pasuruan kayaknya agak gede, nah kayak Pontianak itu Pasuruan ya. Tapi dari Pontianak, ibu kota provinsi Pontianak itu sendiri ke rumah saya kurang lebih sekitar 8 jam. 8 jam pakai motor getek. Tahu motor getek teman-teman? Motor air itu loh, yang aduh jalannya kayak siput gitu ya. Lama banget deh. Sampai hari ini di tempat saya itu di kampung, tepatnya di Batu Ampar ya, desa Batu Ampar. Nah itu lampu sampai hari ini masih hidup malam hari aja. Berarti teman-teman bisa bayangkan betapa desanya. Saya bisa dibilang anak kampung yang bercita-cita tinggi, yang berkeinginan sangat-sangat tinggi untuk bisa sukses di usia muda. Ceritanya kayak gitu teman-teman ya. SD, SMP, SMA saya di kampung. Kuliahnya saya hijrah ke Jawa Timur. Nah, karena tahun 2005 itu nggak ada pilihan, saya jadi ngambil jurusan bahasa Inggris. Ngambil SPMB, jurusan bahasa Inggris, daftar di Malang, di Surabaya, di Jogja, di universitas yang sangat-sangat luar biasa. Ya, siapa yang nggak tahu Brawijaya, betul? Betul. Siapa yang nggak tahu UNER, betul? Betul. Siapa yang nggak tahu Universitas Gadjah Mada di Jogja? Siapa yang nggak tahu? Saya rasa nggak ada teman-teman ya, luar biasa karena tiga universitas ini nggak ada yang lolos teman-teman ya. Saya waktu itu mau kuliah bahasa Inggris. Ternyata singkat cerita saya ke Jawa mau kuliah bahasa Inggris nggak lulus tes. Akhirnya saya berniat untuk kursus di Kediri pada saat itu tahun 2005. Kok ketemu sama om saya? Dia bilang kayak gini. Om saya kebetulan adalah seorang DPR di Gresik ya waktu itu. Dia bilang, Roy, kemana orang tuamu? Dia bilang. Nah ceritanya dikiranya orang tua saya pindah ke Kalimantan. Biasanya kalau orang Jawa pindah ke Kalimantan gitu ya, biasanya kaya raya, betul? Biasanya di sana mereka berdagang apa dan sebagainya. Nah orang tua saya punya semacam sekolah teman-teman, ya kepala sekolah seperti itu atau boleh dikatakan kepala pesantren, gitu ya. Nah kalau income ya nggak cukup teman-teman buat kuliahin anak sampai kuliah yang tinggi itu nggak cukup. Jadi income-nya cukup buat makan doang gitu ya. Nah dikira om saya itu saya diurus, bukan diurus, artinya dikira om saya ini saya dikuliahin di tempat yang bagus sama orang tua saya. Ternyata ditanya gitu ya. Saya bilang saya mau di kuliah bahasa Inggris. Loh kenapa kok mau bahasa Inggris? Ya saya bilang saya mau kerja di guru. Saya bilang gitu. Loh kok enggak kuliah kedokteran atau apa? Hah? Kedokteran? Saya bilang gitu. Waktu itu saya dibekali sama orang tua saya cuma 2 juta rupiah teman-teman. Kira-kira 2 juta rupiah cukup untuk sekolah kemana? Nggak cukup. Ya nggak cukup ya. 2 juta nggak cukup. Saya bilang orang tua nggak punya ongkos Pak. Saya bilang gitu. Kok bisa? Saya bisa jadi orang seperti ini, dia bilang, itu berkat orang tuamu. Waktu kecilnya dulu orang tua saya suka ngerawat anak asuh gitu ya. Jadi salah satu anak asuh yang dirawat oleh orang tua saya ini jadi sukses hari ini. Dia bilang, kok bisa orang tuamu nggak ngurusin kamu? Kuliah ke Jawa aja nggak dianterin, bahkan cuma dikasih uang 2 juta rupiah. Ya apa boleh dikata, saya bilang orang tua saya nggak punya uang yang cukup untuk kuliah saya. Akhirnya teman-teman ya dia bilang, udah sekarang kamu saya ambil alih, dia bilang gitu. Maksudnya saya bilang gitu, saya kuliahin kamu. Kamu mau masuk kedokteran, dia bilang gitu. Hah? Saya bilang kedokteran berapa biayanya om? Saya bilang gitu. Mahal banget pastinya, betul ya teman-teman ya? Betul. Ternyata nggak tahu dia asal ngomong apa gimana ya. Ternyata malam-malamnya kok dia berubah pikiran. Kayaknya nggak jadi kedokteran deh. Gitu. Saya lulusan SMK, alasannya karena saya lulusan SMK, dia bilang nggak ada kedokteran mau terima SMK, dia bilang gitu. Terus gimana dong om? Kamu masuk perawat aja. Nah saya jadi perawat pun bukan tujuan hidup saya teman-teman. Ya siapa di sini yang perawat? Bapak Joni. Nggak jangan malu-malu ya. Perawat Bapak polis. Juni jadi perawat. Ini perawat polis. Nggak ada yang perawat teman-teman ya. Wah teman-teman, saya boleh kasih pesan ya sama teman-teman. Gila ya teman-teman, sebanyak ini nggak direkrut seorang perawat loh. Perawan. Hah? Perawat Bapak Ibu, bukan perawan.
kalau kalian rekrut perawat, maybe ada yang sukses gitu ya, kayak Pak Roy ini ya. Amin. Nggak ada yang mau rekrut perawat? Mau. Wah, ketinggalan banget ya teman-temannya. Perawat tuh gampang sekali loh katanya. Dulu katanya perawat tuh gampang sekali kok cari nasabah. Nah, saya kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi saya udah akhirnya nurut aja sama om saya dimasukin ke perawat teman-teman. Itu pun berhubung karena om saya kenal sama direkturnya. Setahu saya dulu nggak ada perawat yang bisa masuk kalau lulusan SMK. Akibat karena om saya itu salah satu orang yang mungkin punya nama gitu ya, DPR, temannya banyak. Dia bilang, saya ingat banget di mobil dia telepon direkturnya, Bu, ini tolong ada keponakan saya, kasihan banget dia nggak mampu kuliah. Saya bilang, ini yang nyuruh kuliah perawat siapa? Kok bisa-bisanya saya dihina-hina kayak gitu teman-teman ya? Dia bilang, ini ada ponakan saya, orang tuanya nggak mampu kuliahin. Kalau bukan kita siapa lagi? Tolong ibu terima ya. Tapi lulusan SMK manajemen bisnis. Dia bilang, oke pak. Ibu itu bilang gitu. Akhirnya saya masuk ke kampus perawat. Kemudian saya dikenalkan sama direkturnya. Dia bilang pesannya, Dek, kalau besok kamu ujian yang serius ya, belajar. Dia bilang gitu. Teman-teman, kuliah perawat otomatis tesnya adalah biologi. Saya SMK semuanya bahas mengenai manajemen bisnis, jadi nggak nyambung teman-teman. Jujur aja saya jawabnya ngawur. Ternyata teman-teman tahu, ya lolos juga teman-teman ya. Berarti siapa yang hebat? Bukan yang hebat Tewin, tapi omnya yang hebat ya, karena sakti omongannya gitu ya. Nah singkat cerita, saya 2005, 2006, 2007 saya kuliah perawat, 2008 saya lulus teman-teman ya. Saya lulus perawat. Teman-teman setuju sama saya ketika kita udah lulus kuliah, pertama kali kita kepengen ngapain? Kepengen cepat kerja. Yes, saya diiming-imingi oleh om saya, katanya kalau kuliah perawat kamu gampang banget cari kerja, betul? Nah teman-teman hari ini yang masih kerja ikut orang atau bangsawan angkat tangan? Nggak ada juga. Oh masih bangsawan ya pak ya, 1-2 orang doang, berarti yang lainnya udah entrepreneur semua ya. Udah full time semua berarti. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Nah, wajar ketika lulus kuliah kita pengen cepat kerja, tapi kita nggak pernah tahu teman-teman, kita nggak pernah bayangin seperti apa masa depan kita. Dulu saya orangnya bukan orang yang pemimpi seperti di Prudential sekarang gitu ya. Teman-teman di Prudential diajarin untuk punya dream. Dulu saya orangnya ngalir aja. Nah syukur-syukur ngalirnya ke laut gitu ya. Enak kok ngalirnya ke got, bau udah gitu ya. Nah teman-teman dulu saya seperti itu. Jadi nggak punya cita-cita, ya udah saya kepengen kerja. Nanti kedepannya saya akan mengabdi di rumah sakit seperti itu, hingga pada akhirnya saya mungkin akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil, direktur. Nggak bisa bapak, direktur jadi perawat jadi direktur rumah sakit, boleh? Boleh langsung mati saya. Nah, tadi saya kemana teman-teman? Perawat jadi direktur nggak mungkin teman-teman. Ya udah, saya kerja seperti itu di rumah sakit. Setahu saya, ya tujuan saya cuma dapatkan yang namanya gaji. Teman-teman tahu gaji pertama kali saya berapa sebagai seorang perawat? 700. Berapa ibu? 200. Itu bohongan. 700 itu butuh bohongan, biar nggak kelihatan ngenes banget. Saya dikasih gaji pertama kali 300.000 ibu. Luar biasa? Luar biasa. Dong, luar biasa. Gaji pertama saya 300.000. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, income saya dinaikin 600.000. 600.000 itu bertahan hampir saya mau keluar dari perawat itu baru naik 700.000 income saya. Kok teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh cek deh sama teman-teman yang perawat, yang rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit negeri. Kalau rumah sakit swasta, yang mungkin akan disetarakan dengan UMR gitu ya. Kalau rumah sakit negeri teman-teman pertama kali digaji kita kecil banget. Jadi saya jalani perawat seperti itu biasa ya. Di perawat ya saya bermindset seperti seorang perawat. Apa mindsetnya seorang perawat? Ya kamu kerja yang rajin,
kalau misalkan kamu nanti nasibmu baik gitu ya. Dulu nggak ngerti tuh bahwa nasib kita tentukan sendiri gitu ya. Kok takdir mah kita nggak bisa tentuin. Kok dulu berpikirnya nasib, kok kamu punya nasib baik, suatu saat kamu akan diangkat jadi seorang PNS. Nah saya berharap seperti itu teman-teman. Tapi nggak ada satupun yang bisa guaranteed saya, kamu 2 tahun kerja yang baik, yang bagus, 3 tahun kemudian kamu akan jadi PNS, nggak ada. Bahkan ada teman saya yang di rumah sakit itu 10 tahun hanya sebagai tenaga honorer, bukan PNS. Jadi income-nya sama, 10 tahun berapa teman-teman? 700.000. Gila banget ya. Kok mau aja dibodoh-bodohin gitu ya teman-teman ya. Nah oke, awalnya niat saya bekerja nggak cuma untuk cari uang. Tapi setelah di lapangan, setelah di dunia kerja, kita semuanya UUD. Apa itu UUD teman-teman? Ujung-ujungnya duit. Kok ada yang dokter, boleh mungkin share gitu ya. Ya kita kerja perawat gitu ya. Kerja tujuannya bukan cuma uang, tapi sekarang, zaman sekarang ujung-ujungnya duit. Saya menemukan hal-hal yang menurut saya nggak relevan gitu ya, nggak masuk akal banget. Kenapa? Karena di dunia perawat kita kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian resikonya lebih resiko kerja lebih tinggi daripada seorang tukang becak mungkin menurut saya. Kalau tukang becak resikonya apa teman-teman? Kentong Duit ya, pasti ya. Sama deh resikonya nggak punya duit gitu ya. Tapi resiko kok tukang becak mungkin kecelakaan. Tapi kok dunia perawat itu resikonya resiko infeksi nosokomial. Apa itu teman-teman tahu? Penularan penyakit dari pasien-pasien yang kita rawat teman-teman. Jadi resikonya tinggi sekali. Apalagi saya waktu itu berada di ruang penyakit paru, di mana penularannya adalah melewati udara. Kalau antibodi saya kurang bagus, maka saya akan gampang sekali terkena yang namanya TBC. Betul sekali. Risikonya tinggi, gajinya 700 plus insentif dan remunerasi dihitung-hitung total saya punya income sekitar 1,5 sampai 1,8. Enggak pasti tiap bulannya. Bosiak bisa naik, bisa turun. Rata-rata 1,5 sampai 1,8. Nah, ceritanya gimana bisa ketemu Prudential awalnya seperti ini teman-teman. Karena saya anak rantauan gitu ya. Di Gresik itu saya harus berkumpul sama teman-teman di luaran perawat. Jadi saya kumpul sama teman-teman badminton, saya kumpul sama teman-teman anak muda futsal, saya kumpul juga sama teman-teman band. Ada yang mungkin mengira hari ini saya masih mirip kayak anak band. Ya. Nah, saya tahun 2009 itu kenal band teman-teman ya. Jadi tahun 2010 udah 2 tahun kumpul sama anak band gitu ya. Di kos-kosan saya juga banyak anak band. Nah, singkat cerita sepulang kerja saya ketemu sama komunitas band. Terus apa hubungannya sama Prudential, Pak? Nah, ternyata orang yang merekrut saya ini adalah anak band. Karaoke. Ceritanya bukan direkrut, teman-teman. Kok teman-teman ada nggak di sini yang direkrut perlu 1-2 kali pertemuan, 3-4 kali baru mau datang ke kantor? Ada nggak angkat tangan? Banyak. Bagus ya. Saya nggak direkrut teman-teman. Jadi ceritanya menawarkan diri. Saya lihat kok ada komunitas anak-anak muda di kos-kosan itu. Waktu hari itu dia lagi sign aplikasi agent. Ada apa nih? Saya bilang kan ada kontrak mau manggung. Saya bilang gitu. Enggak bro, dia bilang ini mau kerja asuransi. Asuransi apaan? Prudential. Sumpah demi Tuhan saya nggak pernah dengar Prudential awalnya teman-teman. Nggak tahu saya ini kolot apa nggak pernah lihat TV, nggak tahu ya. Yang saya tahu saya nggak pernah dengar Prudential. Baru hari itu dengar yang namanya Prudential. Apa itu Prudential? Asuransi. Dia bilang celutukan anak-anak seperti ini. Kamu kayaknya cocok di asuransi. Kok bisa? Saya bilang gitu. Kamu kan ngerawat orang sakit. Nah, asuransi itu buat orang yang sakit. Nggak mikir panjang teman-teman. Oh gitu ya. Gimana cara gabungnya? Saya bilang gitu. Boleh dong ikutan, saya bilang gitu. Akhirnya saya sign teman-teman. Nah singkat cerita, saya awal-awalnya bodoh-bodoh datang ke acara BOP teman-teman. Waktu itu Pak Erik, leader saya, yang mem-BOP waktu malam itu. Jadi saya bodoh-bodoh disuruh cerita rekening
Pak Ali. Masih sama. Di Harvest juga rekening Pak Ali ya. Sorry. Masih sama rekening Pak Ali. Waktu itu saya diajak kantor untuk dengerin BOP. Yang saya tangkap nggak macam-macam, komisi 30%, kok saya bisa dapat nasabah. Gimana caranya? Kamu harus bisa cerita rekening Pak Ali. Akhirnya leader bilang, kalau ada yang teman-teman yang di antara teman-teman yang datang hari ini bisa role play ke depan rekening Pak Ali, saya kasih hadiah. Saya bodoh-bodoh maju teman-teman. Saya cerita rekening Pak Ali. Siapa yang agent di sini baru 3 bulan ke bawah, angkat tangan. Udah bisa cerita rekening Pak Ali? Sudah? Ibu yang angkat tangan udah ada closingan? Udah? Ibu yang nggak angkat tangan, yang nggak geleng-geleng juga mau nyapa? Gitu ya? Nah, awal-awalnya saya cuma disuruh maju untuk cerita rekening Pak Ali, teman-teman. Cerita rekening Pak Ali, saya maju. Belepotan, betul? Saya belepotan, tapi leader saya baik. Dia kasih buku majalah investor. Itu kenangan yang terindah menurut saya. Baru masuk ke Indonesia, kok sudah dikasih reward, walaupun cuma buku investor. Nah, kita datang ke acara Fast Start, ya, kita menyetujui untuk ikut Fast Start, orang 7, semuanya anak band, teman-teman ya. Ikut Fast Start anak 7, kita berangkat dari Gresik naik sepeda motor, nyampe di Surabaya, Fast Start, 3 hari selesai lulus. Ketika kode agent udah keluar, yang lanjut untuk ujian AAJI cuman saya doang. Ya, kenapa? Karena saya pikir waktu itu saya klik ada seorang anak muda yang luar biasa, income-nya waktu itu Pak Erik punya income 18 juta. Saya berpikir cuma seperti ini. Gila ya, di rumah sakit saya tanya sama teman-teman perawat, Mbak udah berapa lama? 10 tahun. Mbak udah berapa lama? 15 tahun. Mbak udah berapa lama? 20 tahun. Berapa income-nya? Ya 3 juta. 20 tahun berapa income-nya? Ya 4 juta. Hah? Saya tanya sama Pak Erik berapa tahun? 2 tahun berapa income-nya? 18 juta. Hari itu saya cuma punya satu impian, saya kepengen kayak dia. Gitu aja teman-teman. Nah, karena itu saya minta berikan applause yang luar biasa buat orang yang telah merekrut Anda. 2010 saya join, saya AAJI teman-teman ya. Disitulah awal saya terbuka mindset saya teman-teman. Mindset apa? Mindset yang dulunya sebagai seorang karyawan, akhirnya bermindset sebagai seorang pebisnis menurut saya waktu itu. Kenapa? Karena saya cuma berpikir seperti ini. Kok di karyawan ya, kita nggak diajarkan gimana caranya buat goal. Di Prudential teman-teman diajarin nggak? Kok kamu mau mobil tahun depan hitungannya ini? Coba di perawat. Saya bilang perawat ya, nggak bilang yang lain. Coba di perawat, hitungin nggak sama senior kita? Tahun depan mau beli mobil? Tahun depan mau beli rumah? Hitungin caranya gimana? Kamu harus nyuntik berapa bokong setiap hari gitu ya? Enggak teman-teman. Artinya rutinitas saya sehari-hari ya seperti itu. Kalau saya mengimpikan masa depan saya, sebenarnya di perawat bisa dilihat, betul? Teman-teman yang masih karyawan gitu ya, kalau teman-teman menginginkan atau ingin melihat masa depan Anda 4-5 tahun ke depan, sebenarnya bisa dilihat. Dari mana caranya? Lihat senior Anda teman-teman. Saya udah tanya ke mereka, ada bahkan kepala ruangan saya. Kepala ruangan saya tuh posisinya udah oke. Di atas kepala ruangan itu paling oke lagi, itu kepala keperawatan gitu ya. Kepala perawat ini udah 23 tahun. Saya nanya sama orang itu, Bah, saya bilang kebetulan abah nih ya, orang-orang Jawa udah itu ya di paling senior deh di rumah sakit. Bah, saya bilang udah berapa tahun? Wah, jangan tanya, dia bilang. Saya masih gaji 40.000 udah di rumah sakit. Saya bilang, hah? 40.000? Berapa tahun? Saya bilang gitu. 23 tahun Roy saya di rumah sakit. Kenapa? Dia bilang, enggak sih Bah, saya bilang, kok boleh tahu berapa Abah punya penghasilan dari perawat? Dia bilang, saya buka praktek jarang-jarang di rumah. Dia gaji saya dari sini, kemudian dari pengamat, karena perawat senior dikasih jatah lagi pengamat, insentif, remunerasi. Teman-teman tahu berapa income-nya? 6 juta rupiah.
Saya ke orang mimpi, kemudian dibangunin gitu teman-teman. Mimpi di siang mulu dibangunin. Hei, bangun, bangun. Ternyata apa yang lu kejar, apa yang lu impikan, seperti ini loh masa depanmu. Betul? Gak worth it banget teman-teman. Kuliahnya gila, mahal banget. Belum lagi praktek ini, praktek itu ya. Yang jadi perawat tahu banget ya, praktek ke sini bayar, praktek ke sini bayar gitu ya. Mau ke rumah sakit jiwa bayar. Padahal kita yang merawat. Kita nggak dibayar tapi bayar gitu ya. Nah, mahal banget teman-teman kuliah. Tapi gajinya cuma 300.000. Makanya di situ kebuka mindset saya. Kok di Prudential? Teman-teman bisa melihat masa depan teman-teman. Betul? Gimana caranya? Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda pikirkan akan Anda lakukan. Kalau Anda lakukan secara serius, ya seperti itu hasilnya. Apa yang kita lihat masa depan kita? Seperti leader Anda di Prudential, teman-teman. Ya, seperti leader Anda yang Anda lihat di Prudential, mereka punya income, punya penghasilan, nggak cuma penghasilan, tapi mereka punya kepribadian, bahkan mereka punya sosialita yang sangat-sangat luar biasa menurut saya kok kita leader di Prudential. Kenapa? Semuanya orangnya humble, betul? Makin banyak uang dia makin humble, teman-teman. Ya, jadi nggak yang bisa disombongin di Prudential. Yang makin kaya makin humble. Mungkin kalau di sini dari keturunannya siapa? Pak Kanho. Pak Kanho anaknya Pak Widi. Pak Widi anaknya Pak Edi. Nah, lu lihat Pak Edi tuh. Pak Edi orangnya gimana? Humble banget ya. Makin kaya, makin tinggi posisinya di Prudential, orangnya makin Humble. Yes, itu yang saya dapatkan ketika saya awal-awal join. Saya lihat nih, saya dari keturunannya Dr. Irfan, ya dari dulu EGS 2 belum ada, awalnya SB19. SB19 belum ada, kita dulu anaknya Dr. Irfan. Saya lihat Dr. Irfan, income-nya udah ratusan juta. Dia bilang gini, Roy, waktu itu saya ikut acara goal setting teman-teman ya. Roy, dia bilang, kamu kalau mau kaya di rumah sakit nggak bisa. Kok bisa, Dok? Saya bilang gitu. Mana ada, Dok, perawat yang jadi kepala rumah sakit? Kan paling tinggi kan posisinya kepala rumah sakit. Ada nggak perawat jadi kepala rumah sakit? Nggak ada. Mentok jadi apa? Kepala perawat. Ya perawat. Saya, dia bilang, saya dokter. Saya aja mau ninggalin profesi saya. Maksudnya udah nggak kerja lagi di rumah sakit, tapi profesinya masih tetap seorang dokter ya. Dia bilang, saya aja mau ninggalin rumah sakit. Dia bilang, saya kejar income besar. Yuk kita mikir sama-sama. Kedepannya kamu seperti apa? Kok kamu di Prudential, one day kita bisa kongsi untuk buka klinik. Saya kebuka teman-teman mesej saya. Iya juga ya. Kalau saya di perawat, saya bekerja untuk orang. Saya digaji. One day saya sukses di Prudential, punya income ratusan juta. Mungkin saya bisa buka klinik patungan dengan teman-teman saya. Saya bekerjakan dokter, saya bayar itu dokter, dan teman-teman saya perawat yang belum punya kerja. Luar biasa? Luar biasa. Bisa mindset saya mantap. Nah, membuat goal pertama kali. Momen-momen ini yang nggak bisa saya lupakan. Ketika saya awal-awal di Prudential, saya disuruh buat goal. Teman-teman mungkin juga melakukan hal yang sama. Buat goal dulu, betul? Dulu saya di rumah sakit nggak pernah ditanyain tahun depan kamu mau apa. Di Prudential ditanyain tahun depan kamu mau apa nih? Saya gambar waktu itu mau motor fiction, saya bilang gitu ya. Tahun depannya lagi 2011 kamu mau apa? Saya bilang saya mau berangkatin haji orang tua saya. Nah ketika itu saya disuruh maju teman-teman, disuruh ceritain goal saya ke depan teman-teman seperti ini. Kemudian pembicara di belakang tanya sama saya, emangnya selama ini apa yang sudah kamu berikan untuk orang tuamu? Simple pembicaranya nanya, tapi saya kayak ditabokin teman-teman. Saya langsung sedih, langsung nangis ya, gitu ya, nangis. Saya belum bisa ngasih apa-apa, saya bilang. Saya cuma cukup tidak membebani orang tua saya karena saya sudah bekerja. Tapi saya belum bisa ngasih apa-apa. Terus maunya kapan? Pembicara itu ngomong seperti itu. Ya secepatnya. Yes, kamu udah di tempat yang tepat untuk bikin goal. Teman-teman tahu 2010 fiction saya dapat, 2011 saya juga bisa daftarin orang tua saya. Tapi enggak, lama-lama saya belajar. Tapi ingat, semuanya butuh proses teman-teman. Nggak ada orang yang join di Prudential langsung hebat, betul? Semuanya dari nol. Ya, kayak slogannya SPBU ya. Mulai dari nol,
Yuk, yang pinter-pinter dulu backgroundnya di luar sana, coba deh kita kosongin gelas kita. Ketika Anda masuk di Prudential, Anda kosongin gelas Anda, sehingga leader-leader Anda bisa ngisi tuh gelas agar Anda bisa hebat kayak leader Anda, teman-teman. Ya, nah belajar dan bersabar. Kenapa bersabar? Waktu itu ada kejadian yang luar biasa, teman-teman ya. Lagi-lagi saya masih ingat sekali, 3 bulan awal saya belajar door to door. Saya belajar prospek orang-orang yang ya ada yang saya kenal, ada yang nggak saya kenal gitu ya. Saya minta ditemenin sama leader saya, perekrut saya. Nah kebetulan karena perekrut saya itu anak B, jadi mungkin gengsinya agak tinggi. Saya bilang, bro, saya minta anterin dong ke salah satu, ada orang yang kaya di Gresik gitu ya. Dia punya kopi, warung kopi, satu hari omsetnya bukan omset, omset betul, satu hari omsetnya 7 juta. Warung kopi, ya. Saya bilang, saya kenal orang ini, yuk prospek, yuk, saya bilang gitu. Dia bilang, waduh jangan dia dong. Leader saya bilang gitu. Kenapa saya bilang gitu? Saya mah kenal sama dia. Udahlah, saya bilang anterin aja saya. Ujung-ujungnya dianterin teman-teman sama dia. Dianterin. Setelah orangnya turun keluar, dia bisik-bisik sama saya. Bro, perut gua mulus. Dia bilang. Terus ujungnya, terus gimana mas? Aku mau cari toilet dulu ya. Minta aja saya bilang di dalam numpang toilet. Enggak nih, sungkan. Dia keluar teman-teman. Terus nggak balik lagi teman-teman. Leader saya orangnya pemalu ya. Hari itu dia nggak berani anterin saya. Itu bukan leader Pak Erik ya. Ada perekrut saya. Dan teman-teman tahu setelah itu dia mulai nggak datang training. Awalnya kita berdua dari Surabaya karena orang 7 itu udah nggak ada yang jalan. Kita berdua doang dari Gresik ke Surabaya training. Dia udah mulai nggak datang training. Ujung-ujungnya 3 bulan awal waktu dia temenin saya, dia ujung-ujungnya dia bilang, Roy, maaf ya, kamu jalan di Prudential sendiri ya. Saya kayaknya impian saya bukan di Prudential, tapi di bank. Dia bilang, luar biasa teman-teman. Saya harus bersabar, berjuang sendirian teman-teman dari Gresik. Ya, luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Puji Tuhan, ya teman-teman. Racing Star Gresik hari ini, kalau dibandingin dengan yang Surabaya mungkin kayaknya gedean yang Gresik gitu ya. Kalau nggak salah ya total 300 agent atau 400 agent sekarang udah ada loh di Gresik dari satu orang. Ya kan belajar dan bersabar ya teman-teman ya, semuanya dari nol. Yes, omset tahun pertama karena masih nyambi, tuh ingat-ingat tuh yang masih nyambi, karena nggak fokus gitu ya. Omset yang ditargetkan mestinya UN, tapi saya dapat cuma 115 juta api tahun 2010. Karena saya part time. Dulu kok saya part time pagi sampai sore pagi sampai jam 3 saya bekerja di rumah sakit. Pulangnya dulu saya juga sempat ngerawat pasien-pasien ke rumah. Perawat on call panggilan gitu ya, bukan cowok panggilan teman-teman ya. Perawat panggilan kok datang dikasih gaji 50.000 untuk merawatin pasien-pasien luka gangren, luka kencing manis yang udah jelek, bosok gitu ya, yang ada setnya juga pernah kita rawat. Nah per hari saya digaji 50.000. Malamnya juga gitu teman-teman, saya juga sempat jadi tukang antar-antar atau apa? Tukang ambil-ambil atau apa namanya? Gojek transfusi darah ya. Saya ditugasin untuk berangkat dari Gresik ke Surabaya kalau ada pasien-pasien di rumah sakit yang nggak punya informasi atau nggak tahu gimana caranya datang ke PMI Surabaya. Saya diupah 100.000 setiap kali jalan. Itu kerjaan saya. Awal-awal di Prudential karena saya masih nyambi, otomatis saya harus buang sedikit-sedikit aktivitas saya yang tidak mengarah ke Prudential. 2 aktivitas itu jadi kurir dan jadi cowok panggilan tadi saya bilangin pelan-pelan. Saya mulai aktivitas di Prudential. Lama-lama keyakinan saya makin mantap teman-teman, tapi masih part time ya, otomatis susah banget bagi waktunya. Kadang-kadang kalau saya dinas pagi, ada acara M3 waktu itu di Surabaya, saya harus tuker tuh sore. Mbak, saya bilang saya jaga sore ya, boleh nggak? Boleh, dia bilang. Kenapa? Saya harus training di Surabaya, ikut M3. Mesti setiap kali udah M3 digojlokin terus sama teman-teman. Kapan mau sukses bro? Dia bilang. Kenapa? Saya bilang masih part time. Saya juga udah mulai rekrut agent saya full time, saya tapi tetap masih part time teman-teman. Jadi saya agak nggak enak, sehingga kalau saya telat saya mesti sogok teman-teman rumah sakit.
biar gak ngomel-ngomel, dia mbak-mbaknya suka ngomel-ngomel, biasanya provokatif ya, saya sogok, mbak jangan ngomel lah, saya beli nasi bebek, saya bilang gitu. Nah dia gak jadi ngomel teman-teman. Kalau malam juga gitu kok, saya ada training malam, ikut acara SAM Class dulu, kalau nggak salah di sini nggak ada, kita SB 9, SB 8, SB 3 itu ada acara SAM Class habis maghrib. Saya juga sering telat, mestinya masuk jam 8, saya sering datang jam setengah 10. Saya mesti telepon mereka, mbak jangan marah ya saya telat, nanti saya beli nasi bebek deh. Ya udah nggak jadi marah teman-teman. Seperti itu yang saya lakukan. Kadang-kadang di rumah sakit ada pasien-pasien yang meninggal kayak gitu. Karena saya cowok sendiri ya, satu shift itu tiga perawat, 2 ini senior. Kebetulan saya cowok tapi junior, akhirnya saya dipeluk foto sama senior saya. Setiap malam kalau mereka tidur saya harus bangun sendirian. Kalau ada pasien yang meninggal ya saya harus bungkus sendirian. Lumayan 1-2 orang setiap malam kita bungkus pasien. Ya, kalau pagi-pagi ada training mau nggak mau ya nggak tidur semalaman, kita harus pagi berangkat lagi training. Begitu saya ingat perjuangan saya di tahun 2010. Selebihnya saya udah lupa ya. Omset saya nggak tinggi-tinggi amat. Saya belajar gimana selling ya, karena saya nggak punya background marketing. Saya belajar tahun 2010 omset cuma 115 juta. Biasa banget ya, agent pemula. Ini foto saya waktu tahun 2010. Kayaknya ada yang bilang, wih jelek banget. Ini foto saya tahun 2010 ketika saya ikut acara goal settingnya Prosmart SB3 di Terawas. Ini foto ini. Nah teman-teman ya, ini kisah saya tahun 2010. Mau tanya jawab atau langsung saya lanjut? Karena materinya panjang banget. Lanjut? Oke. Tahun 2011 saya memutuskan untuk fokus. Seseorang tidak akan pernah berhasil di satu bisnis atau di profesi yang ditekuninya ketika dia nyabak, ketika dia nggak fokus. Anda ingin jadi seseorang yang ahli, maka Anda harus fokus. Tanggal 6 Januari berkat arahan leader saya full time teman-teman. Ya, awalnya saya full time, nggak ada orang yang support. Teman-teman di rumah sakit semuanya pada bilang lu sinting. Kenapa? Karena kita orang-orang perawat untuk masuk ke rumah sakit umum daerah itu kayaknya susah banget. Kalau nggak punya orang dalam, kalau nggak sogok dulu, kata mereka jamin lu nggak bakal masuk ke rumah sakit ini. Sementara lu udah diterima rumah sakit ini, tapi lu mau keluar. Sempat pengajuan lisensi saya dibalikin teman-teman. Roy, tolong pikir-pikir lagi karena nggak semua orang bisa masuk ke rumah sakit ini. Saya bilang, bu, saya udah mentok, pengen prudential, saya bilang gitu. Nggak deh, kau pikir-pikir lagi deh, dikembaliin surat pengunduran diri saya. Besoknya saya datang lagi, bu, saya bulat mau resign, saya bilang gitu. 6 Januari tahun 2011 saya resign. Orang tua saya juga nggak dukung. Orang tua saya bilang, nggak apa-apa tak kamu nak. Nggak salah dengar tak mama gitu ya. Betul ya teman-teman, ketika Anda mau resign banyak nggak orang yang mencemooh Anda? Teman-teman di rumah sakit bilang, lu gila, awas lu nyesel. Bilang gitu ya. Orang tua saya juga bilang, nggak apa-apa tak kamu nggak salah. Mimpi apa? Nggak mas, saya bilang. Nah saya diajarin oleh leader saya, kok mamamu melarang? Leader saya bilang, kau punya goal apa buat mamamu? Berangkatin haji belum? Saya bilang. Nah kok di perawat disuruh itu deh sama mamamu, bisa nggak kuliah bisa nggak berangkatin haji? Nggak bisa. Kok di perawat, kok di prudential, lu bilang sama dia tahun depan lu berangkatin haji. Gitu ya caranya? Iya. Hanya saya bilang, saya ini anak tertua. Kalau saya mau berangkatin haji mama dari income rumah sakit, saya cuma bisa sisihin 500 ribu. 500 ribu pun dengan catatan saya nggak merit. Kenapa? 500 ribu kali setahun 6 juta. 10 tahun saya kumpulin 60 juta. Baru berangkat orang. Iya, kalau harga berangkat haji 10 tahun yang datang masih 60 juta. Berarti saya nggak merit dong. Mikirin orang tua saya haji, betul? Saya bilang, kok mau berangkat haji nggak bisa nggak kerja di sini. Mungkin dari kata-kata itu orang tua saya tersentuh hatinya. Oh gitu ya. Yaudah, saya janji mas, saya bilang gitu. Kok saya gagal di Prudential, tahun depan saya pulang ke Pontianak. Saya nggak kerja di rumah sakit Jawa, saya pulang ke Pontianak ngelamar di rumah sakit sana. Tapi kalau saya berhasil, tolong support saya bilang. Akhirnya orang tua saya bilang, oke, lu tahu yang lu mau keluar deh. Akhirnya saya resign tanggal 6 Januari 2010.
Dan mulai saya membangun market. Kenapa? Karena awalnya saya nggak punya market, udah anak perantauan gitu ya. Masuk ke Prudential, tawarin teman-teman kuliah, semuanya bilang bagus rekeningnya. Tapi saya bilang, ketika saya bilang, gimana, lu mau nabung berapa? Nabung gundulmu. Income perawat kok baru-baru kamu tahu berapa? 500. Lah ya nabung tekondi. Nah bener teman-teman, kok saya prospek teman-teman perawat saya yang baru lulus, semuanya pada bilang bagus. Tapi ujung-ujungnya, gak punya duit. Nah akhirnya saya prospek teman-teman rumah sakit yang udah PNS. Ketika saya resign, saya kebingungan, saya ketakutan. Jangan-jangan saya nggak bisa lagi prospek di rumah sakit. Ternyata dari rumah sakit itulah sumber pasar saya di Prudential, teman-teman ya. Akhirnya saya create market tahun 2011. Saya minta referensi dari teman-teman di ruangan, semuanya yang dulunya mencemooh lama-lama mau mendengar gitu ya. Mau mendengar, akhirnya dikasih referensi temannya di rumahnya, saudaranya. Tahun 2011 saya sampai lupa cerita yang gak enaknya gitu ya. Karena ketika orang udah sukses gitu, kadang-kadang udah lupa cerita sakit-sakitnya ya teman-teman ya. Nah, saya mengupgrade diri saya ikut training BSC, intinya normal teman-teman. Semuanya saya lakukan enjoy gitu ya. Bekerja sesuai rencana harian. Saya ikuti apa kata leader saya, 1 hari ketemu 5 orang. Kamu harus punya jadwal kerja. Teman-teman kok kerja punya jadwal nggak? Punya ya, hari ini jam sekian, jam 8 saya mau ketemu siapa, udah tahu ya. Jam 10 mau ketemu siapa, udah tahu. Jam 1, jam 3, jam setengah 7 malam, atau bahkan jam 9 malam mau ketemu siapa, udah tahu. Yes, saya bekerja seperti itu, sesuai planning tiap hari. Saya telepon orangnya, saya juga nggak jago canvassing teman-teman, tapi saya belajar untuk gimana cara